Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qul aidan bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wa qul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahu adzim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ketua Takmir, Bapak Pengurus, tokoh masyarakat yang hadir juga pada kesempatan pagi hari ini, hadir juga anak kecil kita. Alhamdulillah nih ada generasi penerus berikutnya, Pak. Ketika kita salat subuh, kemudian kita ajak anak-anak kita, maka ini adalah generasi-generasi penerus kita. Ya, maka puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bangunkan kita pagi hari ini, Allah yang kasih nafas kita pagi hari ini, Allah yang berikan kekuatan kita berangkat pagi hari ini. Allah yang dudukkan kita di sini ya. Allah yang membuat kita bisa tholabul ilmi pagi-pagi di saat pagi hari ini enaknya santai di rumah sambil ngopi, sambil ngeteh ya. Kumpul sama keluarga, ada teman yang pisang goreng dan lainnya, tapi kita mujahadah sejenak. Meluangkan sedikit waktu kita, menambahkan waktu kita untuk ada di jalannya Allah. Maka siapa yang duduk-duduk di majelis-majelis ilmu, di mana di situ diberikan kebesaran Allah, disampaikan kebesaran Allah, maka dia duduk ini akan dicucurkan rahmat. Duduknya kita di sini, Pak, walaupun ngantuk kayak mana, dapat rahmat kita. Dan Allah curahkan rasa syakinah. Syakinah itu tenang. Orang yang duduk taklim, orang yang mendengarkan bayan, orang yang mendengarkan itu kajian agama diberikan sifat sakinah. Makanya jangan heran, Pak, kalau kita habis subuh nih biasanya bisa kuat maraton, jalan lari seperti itu ya. Tapi kalau mendengarkan taklim biasanya dikasih sakinah, makanya ngantuk, Pak. Tenang masalahnya. Ya enggak? Ini yang ngantuk-ngantuk sakinah tandanya. Jadi jangan khawatir ya. Walaupun duduk ngantuk, terkantuk-kantuk, dapat pahalanya itu. Dan insya Allah bangunnya kita dari majelis taklim nanti, ketika cucuran rahmat sudah didapatkan, syakinah sudah didapatkan, terakhir Allah janjikan Allah ampuni dan berguguran dosa-dosa kita insya Allah. Insya Allah ini ya, ini yang terpenting untuk kita, bagaimana Allah ridho sehingga kita keluar dari sini karena banyaknya dosa rontok semua insya Allah. Pagi hari ini saya dapat titipan dan pembahasan tentang keluarga sakinah dalam ahwal syasyiyah. Banyak risau yang disampaikan kepada saya. Contoh saja di masjid kita ini, Pak, dengan masjid sebesar ini, Pak, masya Allah. Ini rata-rata yang sholat subuh rata-rata nih, Pak, kalau nggak salah ya 30 tahun ke atas ini rata-rata. Ya, Pak ya. Bapak masih usia 30-an kayaknya kalau nggak salah ya. Rata-rata 30 tahun ke atas, Pak. Pertanyaannya adalah satu, setelah kita puji Allah, sholawat kepada Rasulullah, pertanyaannya adalah kemana orang-orang yang 30 tahun ke bawah, generasi muda dan anak-anak kita? Ini pertanyaan besar, Pak. Ya kan? Karena sesungguhnya sholat itu dari kecil sampai tua. Bukan tua baru sholat, gitu, ya. Karena kita ini meninggalnya tidak ada yang tahu, Pak. Ya nggak? Ada yang tua, ada yang muda, ada yang kecil. Maka ini menjadi topik trending kita pagi hari ini, bagaimana mendidik anak generasi muda untuk rajin sholat berjamaah. Ini mungkin nanti bisa diterapkan di masjid kita ini, ilmu-ilmu ini, dan kepada bapak-bapak sekalian bisa mengajak anggota keluarganya untuk mau rajin sholat berjamaah nih, khususnya anak laki-laki kita. Saya akan kupas sedikit demi sedikit insya Allah
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Allah mudahkan untuk kita cerna, dan netizen juga yang ada di rumah juga insya Allah juga melihat, bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama Pak, kita kemarin sudah belajar dalam Ar-Rum ayat 21 tentang hakikat kita menikah ini apa. Hakikat kita menikah disampaikan di sana, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kita sudah paham artinya, di undangan-undangan selalu termaktub di situ, hafal kita sampean. Bahwasanya kita menikah itu saling mengenal, agar Allah ciptakan dalamnya itu sifat sakinah. Nah, suami istri ketika menikah ini harus saling kenal, Pak. Karena mungkin sampai dengan sekarang, dari awal pernikahan sampai dengan sekarang, kita mengenalnya hanya bagian fisiklinya saja. Oh, kita tahu tai lalat istri kita di mana, ya kan? Oh, kita tahu tanda lahir istri kita di mana, fisiknya saja. Tapi bagaimana mengenal karakter hati, ini kita masih terus belajar sampai dengan sekarang. Makanya kita susah menebak pasangan kita ini seperti apa, Pak. Kadang hari ini aman ya, damai, besok kayaknya beda begitu. Nah, istri saya kok kayak gini gitu. Ada yang ngerasain kayak gitu, Pak? Bapak-bapak yang sudah lebih sepuh daripada saya juga sama? Sama, Pak ya? Oh, sama rupanya. Nah, ini Pak yang harus kita saling mengenal tuh di situ. Ada sifat keterbukaan. Ya, kita sebagai seorang suami juga sama, mempunyai sifat terbuka terhadap istri kita. Kasih tahu kepada istri kita, saya sukanya ini, saya nggak sukanya ini. Istri juga harus memahami, ya, netizen yang ada di rumah, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, karena saya siarkan langsung nih Pak, juga harus memahami suami ini sukanya apa, tidak sukanya ini apa. Kita juga harus mengerti Pak, dan terus memahami pasangan kita ini, maunya istri ini apa Pak, dan nggak sukanya istri ini apa. Ini yang terkadang menjadi konflik ini, karena kita memaksakan kehendak kita kepada istri, sementara istri nggak mau, bukan cocoknya di situ. Memang niatan kita baik, tapi ketika posisi kita menyampaikannya tidak baik, maka seperti orang menerima 1 juta rupiah tapi dilempar ke muka, begitu Pak. Ya Pak, enak nggak Pak? Enakan mana nih kita pinjam duit 1 juta, ya, tapi dikasihnya kayak gini. Saya ini bukannya apa-apa, teman si teman kita, ya. Pinjam si pinjam, tapi mbok yo ngerti waktu. Jangan lama-lama kayak gini datang misalkan. Ini uang 1 juta, pakailah, lempar ke mukanya Pak. Atau lebih enakan mana? Ketika kita pinjam uang sama orang, atau kita meminjamkan uang kepada orang lain, kita sampaikan dengan lemah lembut. Saya kalau 1 juta nggak ada. Ya, kemarin itu, ya, saya ini barusan saja ada sesuatu ujian, misalkan ya. Sehingga saya tidak punya uang 1 juta, tapi ini ada uang 100.000, pakailah dulu. Nikah saya pakai dulu. Temannya akan mengatakan, sudah kamu juga lagi butuh. Enggak, kamu juga butuh. Pakailah dulu. Itu lebih mendamaikan Pak, dibandingkan uang 1 juta diberikan dengan cara dilempar ke muka. Nasihat yang baik kepada istri kita ketika menyampaikannya tidak tepat, caranya tidak tepat, itu seperti mendapatkan uang 1 juta tapi dilempar ke muka. Pun sama, kita pun sama seperti itu. Makanya sampai dengan tua sekarang ini, mungkin mohon maaf ini, ada di antara bapak-bapak atau kita semuanya yang sudah usianya lanjut, masih saja hobi berantem. Ada nggak ini? Ada? Jangan-jangan banyak pelakunya di sini ini. Banyak Pak? Ya Allah. Kalau banyak Pak, ini resepnya kita. Kita mau belajar pelan-pelan. Sebenarnya topik itu juga satu kajian sendiri. Tapi hari ini titipannya adalah kita membahas bagaimana anak-anak kita ini rajin sholat. Maka kalau mau rajin sholat anak kita ini Pak, mulai dari diri kita Pak. Satu, yang harus dicari pertama kali ini untuk mendapatkan bibit yang unggul, anak yang unggul, maka harus dicari bibitnya juga yang unggul. Ya Pak ya. Untuk mendapatkan hasil buah yang bagus, maka dia harus memilih bibit buah yang bagus. Apa itu bibit buah? Kita Pak, laki-laki Pak. Laki-laki ini bibitnya. Ya. Bibitnya ini harus yang apa nih bahasanya? Pioner ya. Ya, yang betul-betul yang pioner.
Sehingga bibit ini menjadi bibit unggul. Kalau dalam istilah kita tanam pohon kelapa yang hibrida dengan pohon kelapa yang kita cangkok biasa saja, beda Pak. Ya, harus yang hibrida. Maka jadikan diri kita ini pribadi pioner, pribadi hibrida. Supaya apa? Kita adalah bibit unggul. Ini tekad pertama Pak dalam menikah. Tapi Ustadz, saya ini banyak dosanya Ustadz. Hilaf saya di masa lalu ini banyak sekali. Dosa saya kelam masa muda saya ini banyak hitamnya Ustadz. Tobat saya ini ketika menikah inilah saya mulai tobat. Sudah nikah saja masih banyak kelam saya Ustadz. Jadi gimana saya Ustadz menjadi bibit yang unggul sementara saya ini menjadi orang yang banyak dosanya? Pertama, minimal kita menyesali dosa kita. Ya, jadi kita harus jadi bibit unggul dulu Pak. Kita menyesali dosa kita, minta ampun sama Allah. Ya Allah, ini aku ini banyak dosa ya Allah. Tapi aku menikah ya Allah, maka jadikan aku bibit yang unggul. Minimal kita niatan seperti itu. Setelah bibitnya unggul, maka cari tanah yang bagus. Ya Pak ya. Jadi kalau kita mau menanam pohon itu cari tanah yang subur. Maka kalau kita mau mencari istri, istrinya harus bibit yang unggul, yang subur. Artinya apa? Istri dari kalangan yang terbaik. Coba lihat orang tuanya baik kah? Kalau orang tuanya baik, checklist. Coba lihat nasabnya, baikkah dia? Baik, checklist. Coba lihat wajahnya, kesuburannya. Kakek, neneknya, orang tuanya memiliki keturunan yang banyak atau tidak? Kalau memiliki keturunan yang banyak, berarti dia masuk kategori subur. Checklist. Oh iya. Masalah wajah ini adalah tentatif, tergantung orang tersebut mau milih yang seperti apa. Tapi yang penting adalah akhlak. Checklist bagus. Ya. Kemudian ketika itu sudah terjadi, maka jadilah ini lahan ataupun tanah yang subur. Setelah itu bercocok tanamlah kita menikah. Ketika tanahnya bagus, bibitnya bagus, terkadang Pak mohon maaf, itu pohon yang ada di hutan, ya kan? Pohon yang ada di tempat yang liar, kan kalau kita mengatakan, harus dipupuk, betul nggak? Harus dipupuk, harus disemai, harus dirawat, betul Pak. Tapi ketika bibitnya bagus, tanahnya bagus, terkadang Pak, ini kita melihat hal yang umum, tidak dirawat sekalipun itu pohon akan tumbuh dengan subur dan bagus. Kenapa? Karena bibit dan tanahnya bagus. Apalagi kalau dipupuk. Di tanah liar pun sekalipun kalau pohonnya bagus, maka akan menjadi bagus hasilnya. Sama Pak diri kita. Yuk kita coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana cara mendidik anak kita? Jadikan diri kita pertama kali adalah contoh teladan. Kita dulu Pak yang harus jadi contoh nih Pak. Jangan pernah menekankan kepada anak kita untuk sholat, tapi diri kita tidak sholat. Jadi hal yang paling pokok pertama kali adalah jadilah diri kita contoh teladan. Itu yang pertama setelah kita menikah. Ya, bibitnya sudah bagus, kitanya insya Allah menjadi pribadi bagus. Ustadz, tapi pasangan saya ini saya ambil ini bukan dari tempat yang bagus Ustadz. Maksudnya gimana? Ya dia bukan anak tokoh, bukan anak siapa, nasabnya juga biasa saja. Diambilnya dari mana? Saya ketemu pinggir jalan Ustaz, langsung saya panggil bawa pulang misalkan seperti itu. Ya. Saking cintanya nikah. Bagaimana prosesnya ketika sudah kadung seperti ini, sudah kadung menikah misalkan? Maka hal yang harus diperbaiki, jadikan ia sebagai bibit yang unggul ketika sudah ada di diri kita. Dengan cara apa? Didik perkara agama, Pak. Banyak orang yang dulunya masa lalunya rusak, masa lalunya kurang baik, tapi bertemu dengan orang yang baik, dia menjadi bibit unggul, Pak. Ya. Terkadang bibit-bibit seperti itu karena kurang polesannya, sehingga dia tidak menjadi bibit unggul. Tapi kalau mau dirawat, bibitnya memang biasa, dirawat dia, dikasih pupuk dia, siramin air dia, dirawat, ya. Kadar udaranya cukup, kadar panasnya cukup, kadar airnya cukup, ya. Penyemaiannya cukup, ya. Kapan waktunya kena air dia cukup, maka dia pun bisa menjadi bibit unggul. Sama Pak dengan istri kita, Pak. Kita ambil istri kita mungkin dari keluarga yang masih kurang baik, keluarga yang masih kurang agamanya, keluarga yang mungkin nasabnya biasa saja.
otaknya mungkin biasa saja, tapi kita menjadi pioner, jadi bibit yang bagus, terus kita ajarkan kebaikan kepada istri kita, pun sama, istri kita juga akan bisa menjadi bibit yang unggul, yang bagus pula. Tengok anak-anak yang dibuang di pinggir jalan, ya, walaupun dia tadinya mungkin kurus, kering, ya, wah nggak karu-karuan, banyak lukanya, banyak korengnya, banyak kutunya, tapi ketika dirawat baik-baik, ya, diobatin, dikasih gizi yang cukup, anak itu bisa montok, bisa sehat, bisa cantik, bisa ganteng. Kenapa? Perawatannya. Pun dengan demikian, istri kita pun sama, Pak. Ajarkan perkara agama. Karena istri kita ini, Pak, harus mendapatkan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir, sandang, pangan, papan, kendaraan, apalagi menikah. Menikah ini masih nafkah lahir, Pak. Bahkan sebagian ulama sampaikan berhubungan badan ini masih nafkah lahir, Pak. Batinnya saja senang, tapi lahirnya sebenarnya yang merasakan. Apa nafkah batin sesungguhnya? Nafkah batin ini adalah nafkah agama. Anak kita juga berhak mendapatkan nafkah batin dari kita, Pak. Ketenangan seperti itu. Agama, Pak. Maka cara pertama kali adalah lakukan diri kita menjadi bibit yang unggul, istri kita menjadi bibit yang unggul, dan jangan lupa, ini dari awal pencetakannya, Pak. Kita ini ketika, mohon maaf, berhubungan dengan istri, jangan lupa berdoa, Pak. Minimalnya baca ta'awuz. Allahumma jannibna minas syaiton sampai dengan akhir, silakan dibaca. Minimal ta'awuz, Pak, berwudu. Waduh Ustaz, saya ini anak 7 Ustaz. Saya lupa Ustaz. Saat saya berhubungan dengan istri saya wudu atau enggak, lupa Ustaz. Tapi juga jadi anak 7 itu. Lupa saya ini. Baca ta'awuz enggak lupa juga Ustaz. Bismillah enggak tahu Ustaz. Jelas kalau udah selesai alhamdulillah aja Ustaz sepertinya. Tahu-tahu sudah selesai. Bagaimana nih Ustaz? Tapi anak-anak saya juga jadi anak yang soleh, itu bonus, Pak. Anak-anak saya jadi anak yang bagus, bonus. Anak-anak saya bandel Ustaz. Nah, ini masalahnya. Karena di awal pencetakannya, ini loyangnya kurang bersih, niatnya kurang bersih. Ustaz sudah kadung Ustaz. Anak saya sudah kadung 5. Anak saya sudah kadung 7 Ustaz. Gak bisa lagi diulang Ustaz. Maka bagaimana caranya? Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika kita sudah kadung, punya anak, ya kan? Anak tersebut mulailah didik dengan perkara agama. Ya, perkara agama ini apa saja? Yang pertama, kita tanamkan kepada diri kita ini tadi sifat kenalkan kepada Allah. Ini yang terpenting, Pak. Ya. Ini masih ada yang punya anak kecil nggak nih kayak gini nih? Kayaknya tinggal masih ada ya. Ini kan masih ada ya. Ini pada adik kecil ya. Rata-rata mungkin sudah punya cucu kali, Pak ya. Kalau sudah punya cucu, Pak, lahan dakwah Bapak menyampaikan kepada anak-anak Bapak sehingga nanti dipakai untuk cucu-cucunya. Penting nih, Pak, sebelum kebacut, sebelum terlanjur, terlambat, begitu. Apa itu yang pertama? Kenalkan Allah, Pak. Ini metode pertama kali tauhid dikenalkan. Makanya ketika kita punya anak kecil, bayi, hal yang pertama kali dikumandangkan adalah kalimat Allah di telinganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di telinga kanannya diazankan ketika dia lahir. Betul? Qomat sebelah kiri. Ya. Kalau di adat kami malah digebrak, Pak. Brok, begitu ya. Bayinya itu digebrak mejanya. Katanya apa? Saya tanya. Biar anak ini kalau dengar kalimat Allah azan ini bangun. Kaget gitu loh, Pak. Ada juga filosofinya ternyata di tempat saya itu ya. Jadi nggak sembarangan main gebrak-gebrak itu. Ada maksudnya supaya dia kaget ketika dengar azan, langsung bangun, ngerasa dipanggil begitu ya. Nah, maka perkenalkan itu perkara agama, Pak. Kenalkan yang menciptakan dia. Sayang, umurnya berapa, Nak? Berapa? 6 tahun setengah. Wah, subhanallah, luar biasa nih. 6 tahun setengah ini kita bisa jadikan contoh, Pak ya. Ini anak kecil yang solih nih, insya Allah nanti jadi pemimpin masa depan nih, insya Allah ya. Jadi anak yang hafiz nantinya ya, Nak ya, sayang ya. Umur segini, jam segini sudah ada di masjid, Pak. Ajib ini. Coba cek, kita sama-sama cek. Di manakah cucung saya? Gitu, Pak. Di manakah anak laki-laki saya?
Coba cek ini Pak, ini tadabur Pak. Jadi kalau kita melihatnya biasa saja ya biasa saja. Tapi kalau kita bisa pikirkan, kemana cucungku? Deketan dengan saya, rumahnya tinggal sama saya. Tapi kenapa tidak ada di masjid pagi subuh? Oh masih tidur Ustaz. Kenapa masih tidur? Capean Ustaz. Semalam sampai jam 1 mainan gadget misalkan. Main game online sampai jam 1 malam. Terus jam segini ngantuk Ustaz. Terus nggak dibangunin. Kasihan Ustaz. Model-model seperti ini Pak, yang harus kita coba pelajari. Saya sampaikan seperti ini. Ini biar kita ini, saya agak ngacak sedikit tapi maksudnya supaya kita paham. Ada seorang anak, orang tua yang pulang pagi anaknya jam 3 subuh. Kemudian waktu subuh tiba, orang tuanya tidak membangunkan anaknya sholat padahal dia sudah baligh. Dengan dalih satu, sang ibu mengatakan, ya semalam si bujang pulang jam berapa? 2:30 subuh, seperti itu. Nah ini sudah subuh ya, bangunkanlah, berangkat sholat sama ayah di dalam masjid sana. Ajak sholat. Apa kata sang ayah? Kasihanlah bun, biarin aja lah, kecapean dia. Pulang semalam dia, ngantuk dia itu. Malah bapaknya masuk ngasih selimut. Bobok ya nak ya, enak-enak ya nak ya. Model orang tua seperti ini bu, pak ya. Ini yang harus dijadikan apa ya? Pandangan. Kenapa ada orang tua yang model seperti ini? Saya jawab seperti ini. Kalau ada orang seperti itu, jawabnya adalah kalau misalkan pagi hari jam 2:30 subuh, amit-amit istilahnya ya, rumah kita terbakar, sementara anak kita ada di dalam rumah dalam keadaan terkunci, kira-kira apa yang kita lakukan Pak supaya anak kita selamat? Bangunin, terus apa lagi? Pintunya terkunci nih, dobrak. Apa lagi? Sudah kedobrak pintu kamarnya, sudah kita di dalam rumah, di luar rumah, pintu kamar depan terkunci, pintu kamarnya terkunci. Kira-kira apa yang kita lakukan? Dobrak lagi. Gak kuat didobrak, adanya pakai linggis, apa yang kita gunakan? Dongkel, betul gak? Dongkel supaya anak kita selamat. Sampai kita masuk ke dalam, anak kita masih tidur. Yang kita lakukan apa? Apakah kita selimutin? Selimutin gak anak kita? Nak, rumah lagi kebakaran nak, tidur yang nyenyak ya nak ya, gitu. Diselimutin gitu. Orang tua model apa yang nyelimutin anaknya di pagi hari saat rumahnya terbakar? Pikirkan ini. Maka coba pikirkan, orang tua mana yang rela anaknya untuk api dunia saja dia takut terbakar. Apalagi untuk api akhirat, neraka jahanam yang begitu panas, dia biarkan anaknya diselimuti pagi hari. Nak, tidur lagi nak, nggak apa-apa, masih panjang, hari libur hari ini, boboklah lagi. Orang tua model apa seperti ini? Maka mari kita coba tanamkan dalam hati kita, ini adalah teguran keras kepada kita. Kenapa anak-anak kita mbalelo? Kenapa anak-anak kita lemah? Karena kita lemah terhadap aturan agama untuk akhirat. Kita asik dengan peraturan dunia kita, ngelihat mereka capek, lelah, kita kasihan. Sementara kita tidak kasihan ketika mereka terbakar nanti di api neraka. Ketika sudah balik Pak, tugas kita menyeret mereka kalau bisa dari tempat tidurnya sampai ke masjid. Dengan cara yang patut, yang baik, dipercikkan wajahnya dengan air. Ya Pak ya, yang kita pernah dengarkan ya. Didongengkan, bangunkan nak, bangun nak, seperti apa? Ayo nak bangun nak, diseret, digendong, dipeluk, dioles, apalagi bawa ke kamar mandi, dirayu. Supaya apa? Supaya dia mau berangkat ke masjid. Memang kita terlalu santai sih Pak. Kalau untuk peraturan sekolah Pak, malam hari peraturannya sudah dibuat sama ibunya. Nak, tidur, sudah malam. Tidur. Keras dia. Bentar ma, ini gamenya sebentar lagi, tidur. Besok kamu bangun kesiangan lagi untuk sekolah. Nah ini tujuannya Pak. Tujuannya salah. Bangun pagi itu supaya dia tidak terlambat ke sekolah. Ini Pak, sementara berangkat ke sekolah ini jam 7, 7:30 Pak. Kalau bangunkan anak kita, tanamkan doktrin di kepalanya, nak tidur, supaya besok tidak bangun kesiangan sholat subuh. Itu Pak targetannya. Jangan bangun kesiangan
berangkat sekolah. Jadinya dia targetannya sekolah saja Pak. Subuh ini kayaknya sunnah saja. Ini penting ya Pak. Maka kita mulai dari model adik kecil seperti ini Pak. Kalau ketika adik kecil seperti ini, maka yang kita lakukan adalah berikan contoh. Ya Pak ya, berikan contoh kepada anak-anak kita bahwa sholat ini adalah perkara yang wajib. Perkara yang wajib. Kalau kita sudah memberikan contoh kepada anak kita, perkenalkan Allah. Kasih tahu kepada anak kita dari mulai kecil. Siapa namanya sayang? Ammar. Oh, namanya tuh Ammar Ma'ruf. Ya, menyuruh mengerjakan yang baik. Ya, mudah-mudahan nanti jadi penyeru ya nak ya. Jadi penyuruh orang ngajak untuk sholat subuh berjamaah. Mengajak orang untuk rajin ibadah. Kenalkan Allah Pak kepada anak-anak kecil kita, kepada cucu kita. Ketika kita kasih jajan kepada anak kita, kepada cucu kita, kasih uang, kasih tahu kepada anak kita, yang ngasih jajan ini hakikatnya siapa? Ini pertanyaan singkat, sederhana Pak, tapi dalam penuh dengan makna. Anak cucu kita mungkin akan menjawab, datuk, kakek, bapak, seperti itu ya. Jawaban anak kecil. Katakan, bukan. Yang ngasih sesungguhnya hakikatnya adalah Allah. Tanamkan ini Pak, sederhana Pak. Boleh buka YouTube saya. Itu saya tanamkan kepada anak saya Habibi, umurnya masih 4 tahun. Itu kalau ditanya, bahkan dia sudah bisa protes sekarang nih Pak. Siapa yang kasih makan? Allah. Walaupun di hadapan dia ini nasi, yang masakin emaknya, yang masakin itu warung, ya kan? Ataupun apapun jajan itu, tapi yang ngasih tahu hakikat dia ngasih makan itu Allah. Siapa yang kasih makan? Allah. Siapa yang ngasih rezeki Habibi? Allah. Siapa kasih nikmatnya rezeki? Allah. Siapa kasih jajan Habibi? Allah. Siapa kasih uang Habibi? Allah. Jadi ayahnya hilang Pak. Jadi semuanya Allah. Satu hari kalau dia minta apa-apa, saya selalu sampaikan kepada anak saya, minta sama Allah. Contoh misalkan, anak saya ini minta dibukakan HP saja Pak, hal yang perkara yang remeh. Ayah bukain HP, kan dipasang kunci ya, namanya anak-anak kan kita harus batasin gadgetnya sih. Minta HP ya, tolong bukain HP. Seperti itu. Pertanyaan anak ini simple, tapi kita alihkan ke Allah. Apa jawaban kita? Nak, minta sama Allah. Ya. Nanti dia doa, pejamkan matanya, minta sama Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, bukain HP ya Allah. Ya Allah, bukain HP ya Allah. Dilihatnya belum dibukain HP. Yang serius mintanya, yang khusyuk, tak bilangin. Ayo minta sama Allah yang serius, sungguh-sungguh. Ya Allah, kalau perlu nangis. Ya Allah, tolong ya Allah, bukain HP ya Allah. Begitu sudah dibuka sama saya, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Yang diingat Allah. Minta es krim, misalkan sudah dipersiapkan es krimnya, dia sudah minta es krim, sudah beli es krim, mau dikasihkan, harus ada syaratnya, minta sama Allah. Jadi saya kalau sama anak saya ini selalu apa, coba disebutkan ke Allah. Ya es krim yang tadi dibeli mana, misalkan di mobil, sudah masuk mobil, es krimnya mana, minta dulu sama Allah. Jadi anak saya pejamkan matanya, minta sama Allah, ya Allah, minta es krim ya Allah, ya Allah, minta es krim. Dia buka matanya, belum ada. Minta lagi, ya Allah, es krim ya Allah, yang khusyuk. Nah, mintanya yang khusyuk sama Allah itu. Ya. Jadi ayahnya seperti jago sulap. Ya Allah, minta es krim ya Allah, minta es krim ya Allah. Tujukan depan mata dia. Senangnya ada es krim di depannya. Makasih ya Allah, makasih ya Allah. Dia ucapkan pertama kali terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tampaknya sepele, Pak. Satu hari anak ini tidak ada kita, yang dia ingat adalah Allah. Ayahnya meninggal dunia, ayahnya jauh, dia butuh apa-apa. Ya Allah, aku minta ini ya Allah. Ya Allah, aku minta tolong ini. Minta tolongnya kepada Allah. Maka pertama kali yang harus dikasih kepada anak kita ini ilmu tauhid. Bagaimana dia dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua Pak, ini model-model anak-anak kita ini. Seperti adik Ammar ini. Ini kan sudah 6 tahun. Ya, 6 tahun. Maka nanti kalau umur 7 tahun mulai kasih penghargaan Pak. Ketika umurnya 7 tahun kasih penghargaan. Apa tuh penghargaannya?
penghargaannya adalah ketika dia berusia 7 tahun, berikan support. Nah, surprise lah. Usia 7 tahun ini masa dia mulai berubah. Masa di mana dia mulai berubah. Kenapa? Karena masa 7 tahun mulai diperintahkan untuk dia sholat. Jadi diajarkan memang dari kecil Pak ya, perkara sholat ini Pak ya. Terlepas nanti dia besarnya, ABG-nya, atau mungkin sudah agak dewasanya dia agak error, tapi ketika dari kecil dia sudah diperintahkan untuk sholat Pak, nanti dia akan kembali lagi Pak. Mungkin diri kita juga seperti itu Pak. Dulu zaman kecil kita disuruh sholat sama orang tua kita, rajin sholat kita, ke TPA kita rajin. Umur 18 tahun, 20 tahun selesai SMA, kuliah sudah mulai error. Misalkan, selesai kuliah kerja aktif, sibuk, mulai error kita. Tapi ketika masa-masa tua sudah seperti ini, kita kembali lagi. Kenapa? Karena kita pernah dididik sama orang tua kita untuk rajin sholat. Kita coba bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya, ini ada sebuah hadis keren banget Pak. Saya bacakan. Bismillah. Murul uladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Wasribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin. Wa faraku bainahum fil madaji. Nah, ini perintah Pak yang kita harus dengarkan baik-baik ini. Sudah sering kita dengarkan tapi jarang dipraktekkan Pak. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat saat usia mereka 7 tahun, Pak. Kapan perintah sholat diberikan kepada anak kita untuk latihan? 7 tahun. Waduh Ustaz, saya ingat berintahin sholat anak saya 17 tahun. Terlambat kita Pak. 10 tahun terlambat kita. 7 tahun ini pokok pondasi yang paling dasar. Ya. Nah, coba dengarkan ini. Si Ammar ya, nanti kalau Ammar dapat ini perlakuan dari ayah jangan kaget ya sayangnya. 7 tahun engkau sudah harus disuruh untuk latihan sholat. Dan pukullah mereka. Ini Pak yang terkadang kita ini belum lakukan ini Pak. Pukul mereka saat usia 10 tahun kalau meninggalkan sholat. 10 tahun Pak, ninggalin sholat, pukul dia Pak. Saya sampaikan di sini, ibu-ibu yang ada di sana, pukul anaknya dengan kasih sayang, jangan pakai balok. Nah, pukul dengan kasih sayang. Bapak boleh silaturahim ke tempat saya Pak. Di rumah saya itu selalu menggantung itu yang namanya rotan Pak. Rotan, saya selalu gantung itu. Dekat AC, dekat pintu ada rotan itu. Habibi anak saya, Habibi dan Habibah anak saya itu, yang perempuan umur 7 tahun itu, saya cuma tunjuk saja Pak. Saya cuma tunjuk saja. Habibah, waktunya sholat. Tengok itu Pak, rotan itu Pak. Wah sudah jentit dia, wah langsung bebet dia. Kenapa? Baru tengok itu rotan saja menjadi pengingat dia. Jangan sampai itu mendarat di bokong dia Pak. Siapkan ini Pak, banyak yang menjual rotan untuk pengingat, dicantolin itu Pak. Ya. Habibah, sholat. Nggak nunjuk jam saya Pak, nunjuknya rotan. Sholat. Ngerti dia maksudnya. Wah ini kalau nggak sholat cambuk ini ukurannya. Tanamkan Pak, 7 tahun anak-anak kita ini suruh sholat. Kalau sudah lebih daripada 10 tahun, cambuk dia perkara sholat ini. Jangan main-main Pak, jangan lemah. Cucungnya cambuk. Di mana cambuknya? Bokong. Karena Islam mengajarkan itu bukan kekerasan terhadap anak Pak ya. Ini nanti kita KDRT enggak Pak, yang tidak menyakiti habis itu dipeluk lagi anaknya Pak. Ya, ajarkan kepada anak kita ini keras terhadap agama. Tegak itu namanya kebaikan. Kita jadi orang tua yang benar, jangan hanya menjadi orang tua yang baik. Syukur kalau bisa menjadi orang tua yang baik dan benar. Ya, cambuk bagian bokongnya. Kalau dia umur 7 tahun, wajibkan dia perkara sholat, ajarkan. Nak, kamu sholat, nak, sudah 7 tahun. Kasih apresiasi ketika usia 7 tahun. Nah, kamu sudah 7 tahun, berikan hadiah. Ini nak, usia yang ditunggu-tunggu oleh seorang laki-laki.
Usia yang ditunggu-tunggu oleh seorang perempuan. Kenapa? Di usia 7 tahun ini nak, kita sudah harus latihan sholat. Beruntung kita latihan sholat. Siapa yang sholat, hidupnya tenang, hidupnya bahagia, hidupnya menyenangkan. Berarti kamu sudah besar nak. Maka berikan hadiah sajadah. Yang anaknya berikan peci yang khusus pak ya. Peci, koko di usia segitu ya. Ajak mereka untuk sholat berjamaah. Kalau memang masih agak males-malesan, namanya masih latihan. Ajak mereka ke masjid pak. Biarkan mereka mencontoh. Ketika di masjid anak kecil ini, mohon maaf, ini juga ada kaitannya dengan pengurus masjid ini. Kalau ada anak kecil dibawa ke masjid, jangan dibentak-bentak pak. Saya minta tolong ini pak pengurus. Ya, jangan dibentak-bentak. Namanya anak kecil sukanya masih lari-lari, sukanya masih main. Yang penting bapaknya sudah datang, misalkan dia masih ngompol, pakaikan pampers. Jangan sampai menetes di sini, menjaga agar tidak ada najis. Bawa ke masjid, Pak. Para pengurus yang ada di dunia maya maupun yang di dunia nyata, jadilah pengurus ini yang baik, Pak, terhadap anak kecil, yang ramah santun kepada anak kecil. Kalau ada anak kecil, siapkan permen pak. Ayo nak, kasih permen supaya dia semangat berangkat ke masjid. Jangan ribut sedikit. Woi, diam itu. Kabur besok pak, anak kecil tersebut pak. Ini untuk mendatangkan anak-anak kecil sekarang pak, susahnya luar biasa. Mereka asik sudah dengan gadget mereka. Kalau mereka tidak dibiasakan nongkrong di masjid, mereka akan nongkrong di tempat yang lain, di mall, di pinggir jalan, di taman-taman, di pantai-pantai. Rusak nanti pergaulan mereka. Maka pengurus masjid, jadilah pengurus masjid yang arif, yang bijaksana. Kalau perlu kumpulkan setiap hari apa, ada dana kas masjid, kumpulkan anak-anak, bagikan itu makan berjamaah bareng-bareng, bagikan kue bareng-bareng. Ayo nak kumpul di masjid. Kalau perlu pasang wifi masjidnya. Pasang wifi, kenapa? Biar anak-anak itu rajin ke masjid, main game mereka di masjid. Jadikan ini sebagai saran tarbiyah untuk anak-anak kita. Pasang wifi yang bagus, karena sudah dunianya. Didiklah anak-anakmu ini sesuai dengan zamannya. Mereka senangnya dengan game, kasih mereka wifi daerah sini sehingga mereka kumpulnya di sini. Waktu nanti azan tiba, matikan wifi, kasih tahu sama mereka. Nah, ambil wudhu, ayo ambil wudhu, kita sholat berjamaah bareng-bareng. Ada sarana tarbiyah kita sampaikan kepada anak kita. Masuk 1 Pak Eko. Targetan untuk membuat mereka datang ke masjid. Buat itu, bagaimana anak-anak supaya senang arah masjid seperti ini ya. Para pengurus boleh buatkan sarana mainan anak-anak di sini. Ayun-ayunan, goes-goesan, lompat-lompatan, gua-guaan yang dari ban itu atau dari drum itu. Buat sehingga anak-anak rajin, senang kumpul di sini. Ya. Ibu-ibunya juga datang ke sini sambil mainin anak-anaknya, setelkan murotal Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya main di masjid sana ya. Ada mainannya, ada wifi-nya. Masjidnya keren banget. Siapa sih pengurusnya? Pengurusnya ini modern, ngerti apa yang dibutuhkan masyarakat. Datang ke sini. Tapi mereka tetap taat aturan, masuk ke masjid, jaga aurat. Pakai jilbab sehingga mereka mau ke masjid harus pakai ini, nggak enak lah kalau nggak. Minimal dakwah masuk ke ibu-ibunya pakai jilbab. Ini kan hal yang baik pak. Anak-anaknya main, nanti kasih tahu, yuk bentar lagi sudah masuk duha, ayo pada wudhu, sholat duha di situ. Nggak apa-apa dia walaupun sejengking-jengkingnya. Ayo duha, kasih syarat sholat duha dulu, baru hidupin wifi ya. Nah, dakwah. Zuhur tiba, azan kumandang, sampaikan. Ayo nah, ini sudah azan tiba. Matikan dulu Mobile Legends-nya, matikan dulu HP-nya. Wudhu. Wudhu mereka, sholat ribut, gak usah khawatir. Itu suasana malaikat. Kalau ada hiruk pikuk anak-anak lari hilir mudik dalam masjid ini, kenapa? Karena mereka ini bahagia. Ini suasana malaikat di masjid ini. Pakai ini sehingga mereka ini bahagia. Nanti tinggal diarahkan perlahan-lahan. Berikan contoh yang baik, ya. Jangan malah dimarah-marah, ya. Ada pengurus di sini yang masih galak dengan anak. Siapa? Nggak ada ya, alhamdulillahirabbil alamin. Saya senang ini ya. Kalau ada pun tidak ada masalah karena memang butuh ada satu orang yang danger. Di masjid itu dibutuhkan juga, cuma sudah mulai harus diluruskan tempatnya. Marah-marah ya, tapi marahnya ini yang teratur. Kenapa? Dulu kita mungkin lebih bandel daripada anak-anak kita.
cucung kita ini, mungkin kita lebih parah daripada mereka, seperti itu ya. Jadi tegurnya yang bagus, mulai diarahkannya yang bagus, seperti itu. Berikan contoh teladan yang baik. Ini masuk forum tanya jawab ini. Ya, ada lagi ini sebelum saya masukkan berikutnya mungkin. Saya closing dulu ya, nanti baru masuk. Isra jam berapa, Pak Ustadz Fauji? 6:02, oke. Tadi sudah sampaikan hadisnya ya. Kemudian kalau emang bisa, kepada anak-anak kita, di rumah kita itu siapkan satu ruangan yang memang khusus untuk sholat, Pak. Sehingga anak-anak kita ini mengerti pentingnya sholat. Sampai sholat ini ada ruangannya khusus ya. Berarti sholat ini penting. Ajarkan perkara sholat, ajak mereka ini sholat berjamaah di masjid, anaknya, cucunya yang laki-laki ya. Supaya apa? Mereka terbiasa. Kalau masih main-main nggak masalah, Pak. Sholatnya anak-anak kan beda, Pak, dengan kita. Allahu Akbar, masih garuk-garuk, ya nggak? Masih guling-guling. Kadang-kadang sujudnya dia nggak bangun-bangun, Pak. Sujudnya karena tiduran gitu. Nggak ada masalah itu, Pak. Namanya proses. Coba kalau kita bawa anak-anak kecil, kita juga tahu aturan. Jangan ada di posisi paling depan. Ya, posisinya paling tidak kita nomor 2 atau nomor 3 kalau emang softnya kecil. Kalau emang harus softnya paling pendek, paling kecil cuma satu baris misalkan, kita pilih yang paling ujung sehingga anak kita tidak memutus daripada soft sholat. Tapi mereka tetap diajarkan. Orang-orang yang ada di sini juga senang lihat anak kecil gitu ya, diajak perkara sholat. Ini kita juga harus senang melihatnya. Kayak si Ammar ini kita senang lihatnya. Di antara puluhan, ratusan mungkin ya daerah sini anak-anak kecil, Ammar yang dipilih sama Allah pagi hari ini. Ini Ustadz siarkan langsung Ammar, banyak nih. Salam buat si Ammar tuh. Dapat salam tuh dari netizen Ustadz tuh. Ya. Jadi perkara-perkara seperti ini tampaknya sepele, tapi kalau tidak kita pakai jadi gawe. Nah pertanyaannya, Ustadz, saya sudah didik anak saya dari kecil seperti itu modelnya. Perkara sholat saya ajarkan juga sudah. Saya pukul, sudah. Bokongnya Ustaz. Berapa kali mukulnya? Gak berkali-kali Ustaz, sampai opname. Misalkan saking parahnya dia. Parah bapak ini. Bertanggung jawab, KDRT ini namanya. Saking dongkolnya saya. Jangan sampai seperti itu Pak ya. Mukulnya dengan cara yang santun. Pukul bokongnya. Nah nih, bapak pukul karena kamu tidak mau sholat. Tapi ini bentuk sayangnya ayah sama adik. Ya, besok lagi jangan terulang lagi. Jam segini adik sudah harus ngambil wudhu, berangkat sholat bareng sama ayah. Jangan diulangi lagi. Ya sayangnya dipeluk. Maafin ayah ya nak ya. Ini ayah lakukan karena ayah sayang sama adik. Dipeluk. Besok lagi masih melakukan, lakukan itu lagi. Ya lebih keras lagi sedikit. Lebih karena rasanya sakit. Sakitnya. Itu masih sakit di dunia aja kayak itu. Apalagi kalau kita nggak sholat di akhirat nanti seperti apa. Tapi kalau ada yang rajin sholat, masya Allah masuk surga, dibeliin mainan, banyak mainan di sana, menyenangkan seperti itu. Ya, ajarkan ini. Baik, saya buka forum tanya jawab ini 7 menit boleh, berkaitan dengan anak-anak yang sholat. Kalau kita sudah, anak-anaknya kok sudah diajarkan belum mau sholat juga, nanti saya kasih amalannya. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kita sholat secara berjamaah baik wajib atau sholat. Ternyata ada beberapa anak yang umurnya sudah di atas 10 tahun, tapi dia itu sering betul bermain-main, bermacam-macam lah tingkah lakunya. Lantas tindakan kita mungkin agak kasar sedikit. Apakah itu betul? Apakah memang harus demikian? Apa bagaimana caranya supaya anak tersebut sehingga jangan sampai terulang lagi? Karena kadang-kadang membuat kita emosi. Kayaknya ini pelakunya ini kayaknya ini. Ya. Ya, pelakunya ngaku nih kayaknya ya. Ya, apa yang dilakukan sama bapak-bapak ini sebenarnya hal yang wajar lah Pak. Ngelihat anak-anak ini ribut, emosi, ya, ini hal yang wajar sih Pak. Ya, kalau sudah diingatkan sekali, 2 kali masih saja ribut, ya kalau kita marah hal yang wajar seperti itu. Cuma marahnya kita harus terukur. Ya, saya sampaikan. Apakah benar Ustadz kalau kita marahin anak orang ini karena dia ribut di dalam masjid, kita lebih keras sedikit, apakah itu benar? Yang betul bukan marah Pak, tapi tegas. Karena cucung kita, anak kita kalau dimarah sama orang lain merino nggak kita? Kita punya anak, cucung dibawa ke masjid, ya kan? Ini kita ngomongin anak kita ya Pak ya.
anak kita bawa ke masjid yang umum saja Pak. Anak ini sebenarnya baik Pak, di rumah itu baik, nurut. Cuma di masjid karena luas gitu ya, dia ngelihatnya kayak lapangan gitu kan. Jadi dia lari sana, lari sini. Tiba-tiba ada pengurus masjid di luar sana yang bentak anak kita. Woi, diam itu. Anak kecil itu sambrino, besok dia nggak mau lagi ke masjid. Dan kalau itu tersugesti sampai seumur hidupnya, maka kita berdosa itu turun temurun. Jadi paham ini Pak. Woi, jadi apa itu? Mobil kubung. Matanya sambil melotot. Sambil melintir kumis. Tambah takut lagi dia. Anak kecil Pak, kabur. Nah bagaimana caranya tindak tanduknya? Pak, sekali lagi saya tidak menyalahkan orang-orang seperti ini Pak ya. Tapi caranya coba dirubah. Kita nasihati anak ini sekali, 2 kali, kok tidak mau juga. Mungkin memang dia ini ada indikasi badung bocahnya. Ya Pak. Tapi kita jangan sampai kalah dengan kondisi anak ini. Kita punya cara. Sini. Kalau saya Pak ya. Sini sayang. Nah, kumpulin tuh. Nah, duduk yang rapi. Diam. Sholatnya yang bagus ya. Nanti kalau sudah selesai, datuk kasih permen. Itu Pak. Jadi anak-anak ini termotivasi dengan hadiah Pak. Yang rapi, paling rapi nanti laporkan ke datuk. Yang paling rapi nanti datuk kasih permennya 3. Sepele Pak kayaknya Pak. Yang paling gak rapi dapat 1. Tapi berangkat ke masjid saja kita kasih hadiah Pak. Ini perkara yang baik ya. Maka kalau ini dilakukan Pak, anak itu tersugesti. Oh datuk ini ternyata baik Pak. Hati-hati Pak. Sebaik apapun orang ini, baik dia ahli apapun itu, tapi dia danger, galak, keras. Yang diingat nanti galaknya Pak kalau sudah meninggal dunia. Pak siapa? Oh Pak Fulan. Oh Pak Fulan yang galak itu ya. Padahal dia ahli sedekah. Bapak yang galak itu ya. Melintir kumis itu ya. Kalau danger itu. Udah meninggal aja masih menakutkan. Jadi kalau dia meninggal jadi hantu yang paling menakutkan. Dunianya saja hidup dia menakutkan, apalagi sudah meninggal dunia. Jadi Pak, yang Bapak lakukan ini sudah perkara yang benar. Jadilah orang yang tegas, benar, bukan galak. Karena persepsinya beda Pak. Ketika kita galak, yang akan tersugesti di anak-anak kita ini adalah sesuatu yang menakutkan dan danger. Tapi kalau tegas, ini rumahnya Allah, ya. Di sini orang-orang berkumpul untuk bertemu dengan Allah, ya, untuk berdoa kepada Allah, untuk berhajat kepada Allah. Maka yang anteng, gunakan bahasa-bahasa positif ya Pak ya. Jangan gunakan bahasa negatif. Apa bahasa negatif? Woi, jangan ribut. Bahasa positifnya, tenang. Sama kan maksudnya? Woi, jangan lari-lari. Itu bahasa negatif. Bahasa positifnya, duduk yang tenang. Duduk, itu bahasa positif. Gunakan bahasa positif untuk anak-anak kita, supaya mereka ini yang diingat itu perkara yang diucapkan. Sama seperti kita waktu zaman kecil kan. Beli terasi, beli terong, beli tempe, beli minyak, beli micin, ya. Jangan lupa ya jangan lupa kata ibu kita, jangan lupa beli jengkol. Misalkan seperti itu. Maka dia ingat-ingat beli micin, bikin ini. Jangan lupanya ini, jangan lupa beli jengkol. Ini malah terkadang lupa Pak. Jadi bahasa negatif itu malah terkadang lupa. Kan ibu sudah bilang, iya Bu, lupa Bu. Jadi bahasa yang tersampaikan kepada anak kita, bahasa yang positif. Ini masjid yang baik, yang tertib, yang anteng, ya. Sholatnya yang rapi, seperti itu. Jangan pakai kata, jangan ribut, jangan nakal, jangan lari-lari. Itu bahasa negatif semua yang terdoktrin. Akhirnya dia ingatnya, jangan lari-lari, berarti saya lari. Gitu, anak-anak kita tuh kadang-kadang kebalikannya. Maka yang kita lakukan, jadi anak yang baik, rapi, barisannya lurus, ya, duduk yang rapi, ya, sujudnya yang benar, seperti bahasa positif. Yang Bapak lakukan ini adalah perkara yang hak Pak. Bapak boleh menegurnya dengan cara yang baik. Jadi bolehkah Ustadz saya tegur anak itu dengan cara yang keras? Saya jawab dengan cara yang tegas, bukan keras. Perlakukan anak-anak kecil itu seperti anak kandung cucung kita sendiri. Jadi kita yang baik-baik saja ya Pak ya. Jadi yang Bapak lakukan ini sudah bagus, peduli. Karena ada juga orang yang gak peduli Pak. Mau lari kayak, mau jungkir balik kayak, mau cemplung sumur, bodoh amat. Ini juga gak bagus ini.
gantung-gantung di sana itu kan tempatnya tinggi-tinggi. Gantung-gantung, bodoh amat anak orang ini. Ya jangan pula. Nah, kita peduli, nah, ya Allah, nah. Sehingga mereka ini rapi, dudukkan, kasih hadiah Pak. Pesan saya Pak, kita lebih friendly lah kepada anak-anak kecil ini. Siapkan hadiah permen Pak, nggak mahal, kita 20-30 ribu itu permen sudah dapat banyak. Kasih satu itu teringat seumur hidup Pak. Ya terima kasih Satya. Yang lain, ini sudah lewat 2 menit, satu lagi lah boleh, ada kaitan dengan mendidik anak ini. Kalau sudah kadung gimana Ustaz? Sekarang saya sudah punya anak, tapi anak saya ini tetap aja keras hatinya. Saya sudah ajak ke masjid, gak mau juga. Karena memang polanya mungkin dari awal sudah salah. Kalau sudah diajak gak mau juga Pak, bersabar kita dengan ketetapan Allah. Mungkin mereka ini daun jatuh, buah jatuh tidak jauh daripada pohonnya. Ya gak? Mungkin kita di usia-usia kita dulu sama seperti anak kita itu, mungkin kita lebih badung daripada anak kita. Jadi kita sabar, oh iya, masa-masa ini memang saya dulu seperti ini. Tapi coba cari apa yang membuat Bapak kembali, tanamkan kepada anak tersebut. Anak kita ini kayaknya sedang mencari jati diri nih. Terus ingatkan saja kebaikan, jangan diancam-ancam. Tanamkan kebaikan, nak, sekarang kamu belum bisa sholat berjamaah nak, pelan-pelan ya nak ya, sholat di rumah ya nak ya, jaga 5 waktunya nak, ingat Allah selalu ngerawasin kamu dimanapun tempat nak. Tanamkan itu terus. Anaknya belum mau juga, tanamkan nasihat. Mau tidur nak, walaupun nanti kamu kuliah di Jogja, di Bandung nak, jaga sholat ya nak ya, karena ayah gak bisa ngawasin kamu lagi nak. Ayah sayang sama adek ya, sama mama, sebentar lagi sudah mau kuliah, sama mbak mau berangkat kuliah. Ayah gak bisa ngawasin lagi, tapi Allah ngawasin adek, ngawasin abang, ngawasin mama, ngawasin mbak ya. Nanti kalau di sana nak, jaga sholat ya nak ya. Hari ini dia belum masuk, saat jauh dia kangen sama ayahnya, yang diingat perkara kebaikan. Oh iya, pesan ayah saya gak boleh lepas sholat, harus rajin sholat, rajin ke masjid. Ya Allah ya, aku kangen ya. Dengan dia melaksanakan sholat, seakan terhubung itu nasihat tadi itu dengan dirinya, hilang kangennya. Setiap kali sholat dia ngerasa ada dekat sama ayahnya, walaupun handphone dekat, tapi dia bisa merasakan dekat ketika sholat. Ya Allah, ngerasa dipeluk sama ayah, ngerasa dipeluk sama bundanya, ngerasa damai dengan nasihat-nasihat itu. Aku kangen dinasihatin ayah, aku kangen dimarahin sama ayah. Kayak gitu, dimarahinya perkara yang baik. Begitu ya Pak ya, kalau ada tanamkan itu. Robbi habli minas sholihin, doanya Nabi Ibrahim yang kemarin Pak ya. Surat Asy-Syaffat ayat 99 tuh, ayat 100. 99 100 itu diamalkan. Robbi habli minas sholihin. Ya, mudah-mudahan jadi anak yang sholih. Saya pernah kasih amalan juga, kalau anak kita keras juga, coba bacakan Pak sebelum tidur Pak. Bacakan di ubun-ubun dia Al-Fatihah. Ya, pegang ubun-ubunnya kalau dia sudah tidur, ubun-ubunnya bacakan Al-Fatihah sama sholawat nariyah. Ya Pak ya, ini kayaknya amalan seperti sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin nabi, sampai dengan akhir. Bacakan itu, tiupkan itu di bagian ubun-ubunnya atau buhul-buhulnya ini Pak. Insya Allah dilembutkan hatinya, menjadi anak yang lembut hatinya. Insya Allah demikian. Cukup ya ini ya. Insya Allah Isra sudah tiba, kita harus tepat waktu juga. Kenapa? Sholat Isra ini 2 rakaatnya saja, kita akan mendapatkan ibadah haji dan umroh insya Allah yang sempurna. Ibadah haji kita nggak tahu kapan lagi. Ini ada peraturan kabar yang bisa berangkat haji umurnya 18 tahun sampai dengan 60 tahun. Jadi yang sudah lebih dari 60 tahun mungkin nggak bisa berangkat haji Pak. Mungkin ini Pak, duitnya banyak, mungkin susah. Peraturan ke depan ini mungkin akan lebih ketat. Maka sholat Isra ini jadikan, ya Allah, haji aku kayaknya nggak mungkin. Umur sudah 60 tahun, 3 tahun lagi kayaknya selesai ini, finish. Atau umur sudah lebih daripada 60 tahun, mau finish bentar lagi. Udahlah, ibadah sholat Isra dapat ibadah haji umroh pahalanya. Atau ibadah sholat 40 hari 40 malam 5 waktu terjaga, tidak tertinggal takbiratul ula, mereka pun seperti mendapatkan ibadah haji dan umroh yang sempurna. Mau umroh haji sekarang susah, inilah cara Allah memudahkan. Adilnya Allah, karena Allah memiliki sifat al-adil.
Maka tidak harus kaya untuk mendapatkan itu pahala haji umroh. Dengan sholat rutin 5 waktu berjamaah 40 hari, sholat isra, berbakti kepada orang tua, menuntut ilmu dalam kebaikan, itu pun sama pahalanya seperti dia mendapatkan ibadah haji dan umroh. Maka dijaga ya Pak ya. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat dan umur yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Terima kasih buat yang sudah bergabung juga. Semoga Allah berikan kita amanah sehingga kita bisa terus mendidik anak kita dengan penuh kasih sayang. Terus menjadi pribadi yang hebat, bapak-bapak yang hebat, menjadi suami yang hebat, menjadi suami yang benar, bukan hanya baik. Syukur kalau bisa menjadi suami yang baik dan benar. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.